Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adelia Fasya, Feni, dan Zela Maidina Ainindita. Kami akan membahas materi mengenai desain pekerjaan dan analisis pekerjaan untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuan dari desain pekerjaan itu sendiri untuk memberikan informasi terkait aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, serta alat-alat yang akan dipergunakan. Sedangkan untuk analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai. Tujuan dari analisis pekerjaan untuk menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Lalu selanjutnya, apa sih alasan perlunya desain pekerjaan? Nah, yang pertama ini karena sering terjadi konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Lalu yang kedua, perubahan-perubahan lingkungan, organisasi, dan perilaku karyawan. Yang ketiga, sifat unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas tertentu. Yang keempat, kemampuan dan tersedianya karyawan. Dan yang kelima, berbagai pengharapan sosial. Maksudnya adalah desain pekerjaan juga dipengaruhi oleh harapan masyarakat. Misalnya, masyarakat di mana lokasi pabrik berada. Walaupun tidak memiliki keterampilan, tetapi menuntut lapangan kerja untuk mereka. Berikutnya, penggunaan analisis informasi pekerjaan. Yang pertama digunakan sebagai job description, yaitu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu. Yang kedua sebagai job specification, menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat-syarat apa yang diperlukan. Yang ketiga sebagai standar prestasi kerja, berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan kerja karyawan dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan kerja. Elemen-elemen desain pekerjaan. Ada organisasi, terdiri dari pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik yaitu suatu cara kerja atau mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan. Mekanisme kerja organisasi memberi pengaruh terhadap elemen organisasional, maka itu kita perlu merancang mekanisme kerja yang lebih efisien dalam organisasi. Yang kedua ada aliran kerja. Aliran kerja yaitu masalah urutan pekerjaan dalam organisasi. Biasanya aliran kerja tergantung dari hal apa yang akan dihasilkan organisasi, mulai dari tahap penyediaan bahan baku sampai pada peninjauan produk jadi. Dengan membuat aliran kerja yang efisien, maka organisasi bisa menghindari pemborosan. Yang ketiga adalah praktik kerja. Praktik kerja yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan. Setiap orang memiliki praktik kerja yang berbeda. Ada yang cepat dan teliti, namun ada juga yang cepat namun kurang teliti. Desain pekerjaan harus menentukan kualifikasi orang yang akan bekerja secara efisien, mengingat sumber daya manusia adalah unsur penting dalam organisasi. Elemen desain pekerjaan yang kedua adalah lingkungan, terdiri dari kemampuan dan ketersediaan karyawan, serta ekspektasi sosial. Elemen desain pekerjaan yang ketiga adalah keperilakuan, yang terdiri dari otonomi. Otonomi ini mempunyai tanggung jawab apa yang dilakukan. Yang kedua ada variasi, memiliki berbagai macam pekerjaan sehingga tidak terjebak pada rutinitas. Yang ketiga ada identitas tugas, memiliki kejelasan atas tugas yang dimiliki. Dan yang keempat ada umpan balik, memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada trade-off keperilakuan dan efisiensi. Dilihat dari grafika, produktivitas versus spesialisasi.
Bertambahnya spesialisasi menyebabkan produktivitas turun, karena elemen-elemen keperilakuan seperti kebosanan dapat menghentikan manfaat spesialisasi. Dilihat dari grafik B, kepuasan kerja versus spesialisasi searah dengan peningkatan produktivitas. Kepuasan karyawan juga akan meningkat dengan bertambahnya spesialisasi, sampai pada titik tertentu kepuasan kerja akan menurun juga. Dilihat dari grafik C, proses belajar versus spesialisasi. Untuk pekerjaan yang terspesialisasi diperlukan waktu yang lebih pendek karena lebih mudah dipelajari. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak terspesialisasi diperlukan waktu yang relatif lebih lama. Dilihat dari grafik D, perputaran karyawan versus spesialisasi. Spesialisasi pekerjaan dapat dengan mudah dan cepat dipelajari, tetapi biasanya kepuasan yang diperoleh lebih rendah. Kepuasan yang rendah ini akan menyebabkan tingkat perputaran tenaga kerja tinggi. Tahapan analisis pekerjaan. Tahap pertama adalah persiapan analisis pekerjaan yang dilakukan dengan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, catatan karyawan, dan kombinasi. Selanjutnya yang tahap ketiga adalah penyempurnaan data. Analis memilih data yang berguna atau yang tidak terpakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis analisis pekerjaan. Nah, untuk jenis analisis yang pertama itu ada analisis jabatan tradisional atau traditional job analysis. Nah, dalam analisis ini, informasi yang dikumpulkan hanya mencangkup tanggung jawab, kewajiban, dan kualifikasi minimal untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan tertentu. Namun, analisis ini juga tidak dapat digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan, karena tidak terdapat rincian standar kinerja yang diharapkan. Untuk jenis analisis yang kedua, itu ada analisis jabatan berorientasi hasil atau result-oriented job analysis. Nah, dalam analisis ini, dia mencangkup harapan organisasi terhadap karyawannya, dan juga mencakup keterkaitan antara tugas, standar kinerja, kecakapan, dan kualifikasi minimal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada metode pengumpulan informasi analisis jabatan. Untuk metode yang pertama itu ada wawancara, yaitu bertatap muka langsung dengan karyawan dan atasannya. Metode yang kedua ada observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan selama melaksanakan tugas. Yang ketiga ada metode kuesioner, yaitu menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat ada metode catatan karyawan. Ini di mana meminta karyawan untuk mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari, baik dalam sebuah buku harian ataupun log. Kemudian metode yang terakhir itu ada metode kombinasi, yaitu menggabungkan beberapa metode yang ada. Lanjutkan. Kemudian ada klasifikasi pekerjaan atau job classification. Nah, klasifikasi pekerjaan itu merupakan proses mengkategorisasikan kedudukan sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan, jenis kecakapan yang dibutuhkan, atau faktor lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam sistem klasifikasi untuk semua pekerjaan, baik di sektor publik maupun swasta, itu didasarkan pada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada masukan informasi. Maksudnya itu adalah di mana dan bagaimana si pekerja memperoleh informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaannya. Faktor yang kedua itu ada proses-proses mental. Nah, proses-proses mental ini adalah pertimbangan apa yang akan ditekankan dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan aktivitas proses informasi apa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kita lanjutkan. Faktor yang ketiga itu ada output pekerjaan. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas fisik apa yang dilakukan oleh para pekerja dan alat-alat apa saja yang dipakai atau digunakan oleh para pekerja. Faktor yang keempat itu ada relasi dengan orang. Maksudnya ini adalah relasi dengan orang lain yang bagaimana yang akan dituntut dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang kelima itu ada konteks pekerjaan. Nah, dalam konteks pekerjaan ini ada konteks fisik dan sosial apa yang akan dilaksanakan.
Yang keenam, itu ada metode-metode kerja. Nah, yaitu adalah metode atau teknik apa yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaannya. Faktor yang terakhir atau yang ketujuh itu ada ciri-ciri pekerjaan. Nah, ini meliputi ciri-ciri kepribadian atau kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaannya. Lanjutkan. Kemudian ini ada beberapa referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun materi desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Seperti yang bisa dilihat, yang pertama ini ada dari Azizi, MH tahun 2018, tentang analisis pekerjaan dalam perspektif MSDM pada pendidikan Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya bisa dibaca. Nah, materi yang diberikan sudah selesai. Kelompok kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dengan seksama, dan juga memohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas atau ada salah kata. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.